ingin beribadah melalui Ka'bah, orang semuaan itu. Nah, Ka'bah tersebut itu menjadi kiblat dalam agama kita. Jadi makanya segi empat itu Ka'bah tersebut, ya dari utara, dari timur, dari barat, dari selatan, apa namanya itu semuanya kiblat. Sama aja. Karena kita orang kalau melihat di TV orang lagi sholat atau lagi sholat di Ka'bah Masjidil Haram itu semuanya berputar menghadap Ka'bah, menghadap ke Baitullah itu. Dan dari sini yang disuruh sini semuaan. Coba kita lihat keliling. Ada yang menyatakan bahwa Ka'bah itu adalah pusatnya dunia, bumi. Nah, kemudian kalau tembus ke atas itu Baitur Rahman. Tembus. Jadi sebenarnya pada saat Nabi Isra Mi'raj, sebenarnya itu kalau mau jalan dekat, hitungannya itu kalau mau jalan dekat, mestinya Nabi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram langsung ke atas. Tembusnya ke atas itu. Kenapa? Tapi kok langsung ke Baitul Maqdis sana jauh-jauh? Kalau menurut hitungan praktisnya, ini kan yang mau didatangi mau ke Lauhul Mahfuz melewati Baitur Rahman, naik terus. Ya dari lurusnya Ka'bah itu ke atas itu, tembusnya ke atas. Terusnya, tapi jangan Isra diperjalankan ini baru langsung naik lagi, ya kan? Nah itu ada hikmahnya masing-masing. Jadi walaupun kayak itu sebentar juga, ya kan? Nah Ka'bah. Nah maka kita alhamdulillah kebetulan kita berada di bagian timur daripada Ka'bah. Jadi kita di timur berarti Ka'bah itu berada di barat. Makanya ketika kita sholat menghadap ke barat. Jadi jangan dipahami mana kiblat kita barat. Ini jangan sampai. Terus dulu juga dulu itu memahami juga bahwa kiblat kita itu mana menghadap barat. Kiblat. Padahal menghadap Ka'bah. Ka'bah itu berada di wilayah bagian barat dari kita. Indonesia ini wilayah Indonesia ini itu berada di bagian timur. Jadi ketika ia sholat menghadap ke barat karena Ka'bah di wilayah sana. Ada yang pernah meneliti ulama yang tembus ya. Siapa itu yang ada di Ampel itu katanya tembus sholat soleh. Ya itu kan melihat Ka'bah katanya kan. Nah selain dari itu ada juga yang pernah menyatakan bahwa kita menghadap ke Baitullah ini di Indonesia itu pas menghadap kepada pintu Ka'bah. Sasaran menghadap pasnya itu mirip-mirip dikit. Jadi bukan di Hijri Ismail, bukan. Kita pas menghadap ke pintu Ka'bahnya itu. Jadi luar biasa Indonesia ini. Luar biasa kita Indonesia ini, mayoritas umat Islam mudah-mudahan terjaga terus, terpelihara terus. Amin. Walaupun ada mungkin pihak-pihak yang ingin merusak, ingin mengganggu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah itu Ka'bah. Ya. Jadi kita menghadap Ka'bah jadi kalau sholat. Nah, jadi itulah Masjidil Haram yang dimana dipahami bahwa Masjidil Haram itu apa maksudnya haram? Masjid suci. Ada yang memadahi Masjidil Haram, ada masjid yang suci. Apanya misalnya yang suci? Pertama itu Masjidil Haram. Tidak apa-apa ini sengaja bahas ini siapa tahu nggak sempat pernah dibaca atau kayak apa kan? Ya perlu juga kita pahami. Masjidil Haram itu kalau dalam bahasa Arabnya masjid yang dimuliakan, masjid yang suci. Kenapa suci? Pertama karena Masjidil Haram itu terpelihara dari gangguan Dajjal. Itu insya Allah walaupun yang kayak apa Dajjal yang merajalela mungkin saat ini dan akan menyerang Ka'bah itu tidak akan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Itulah bentuk kesucian daripada Ka'bah. Dan ini sudah dibuktikan kayak apa Abraha.
Kayak apa Abraha? Pasukan yang paling hebat di masa itu, super power, raja dari Yaman yang tidak ada mengalahkan pada masa itu. Jadi kalau kita menyatakan hari ini siapa super power, siapa yang paling hebat, kita katakan Amerika, oke. Kita katakan China, mungkin iya, oke. Terusnya, kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyerang, menyerbu, menghancurkan. Misalnya Ka'bah, yakin insya Allah tidak akan berhasil. Kalau Ka'bah, kalau Baitullah, karena apa? Sudah ada jaminan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang lain-lainnya, ya mungkin di luar daripada Baitullah, Masjidil Haram, ya wilayah itu ya bisa kayak Jeddah misalnya, ya itu Jeddah itu kurang lebih ya dengan Jakarta, ya kan? Apalagi ke pantainya juga kurang lebih ya itu. Tapi kalau Makkahul Mukarramah khusus Masjidil Haram, dan ada tanah batasannya itu, ada tanah haramnya, ada sudah diukur tuh, ada ketentuannya, itu tidak bisa diganggu. Nah, dari sekian banyak itulah disebut dengan Masjidil Haram, Baitul Haram, ya, artinya dimuliakan. Nah, alhamdulillah Masjidil Haram ini itu selalu mengalami pertumbuhan, perkembangan, perluasan itu. Tidak pernah ada henti-hentinya orang. Ya, kebetulan yang berkuasa ini adalah Saudi, yang berada di wilayahnya. Padahal itu punya umat Islam sedunia. Umat Islam sedunia. Cuma yang menguasai adalah Arab Saudi wilayahnya. Sama kita orang Jakarta yang menguasai Monas siapa? Jakarta yang menguasai Monas tuh. Monumen nasional itu punya seluruh Indonesia, ya kan? Cuma di Jakarta yang pertama yang menguasai, hasilnya orang Jakarta, Pemda Jakarta, kan? Begitulah juga. Padahal itu simbol adalah milik untuk seluruh bangsa Indonesia. Nah begitu juga lah Baitullah, Masjidil Haram, yang mengelolanya adalah penguasa yang ada di Arab Saudi. Nah kalau misalnya kita sholat di Masjidil Haram kayak apa? Kita tidak boleh iri lah dengan kesuciannya, bahwa sholat di Masjidil Haram itu adalah sama halnya dengan 100.000 sholat di tempat lain. Masjid Islamic Center, ya, sholat di Masjid Islamic Center dengan sekali sholat di Masjidil Haram harus 100.000 kali sholat di Masjid Islamic Center, baru sama, yuk. Berapa itu? Itulah, 1 kali sholat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Ya, itu sudah ketentuan Allah, ya, hadis Nabi. Ya, kita tidak bilang masa. Makanya sangat beruntunglah orang yang bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, karena berlipat-lipat sudah nilai pahalanya itu. Kayak apa orang Mekah di sana itu? Enak banget itu orang Mekah ya, kalau salat terus belum tentu salat di Masjidil Haram. Belum tentu. Yang memenuhi Masjidil Haram itu selama dulu ini itu penuh, itu adalah orang yang umrah, orang yang haji, orang yang penuhi. Kalau paling yang jual-jual di pasar ini dekat-dekat itu, kadang-kala bikin cuma ditutup. Kita pernah menyaksikan sekedar ditutup aja. Kalau sudah masuk waktu sholat, azan tutup sudah penjual toko itu. Toko-toko apa yang konjol-konjol ditutup sudah. Tapi kadang-kadang di antara mereka ada yang kadang ke masjid. Ada sebagian yang memang ke masjid. Jadi tidak semuanya juga orang yang dekat dengan Masjidil Haram pergi sholat berjamaah di Masjidil Haram. Maka alhamdulillah kalau kita ditakdirkan ada rezeki, ada jodoh, bisa berangkat haji dan umroh, maka itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sholat di Masjidil Haram. Ya, kita doa nih, mudah-mudahan
tahun ketiga ini nanti tahun ketiga sudah habis corona. Amin. Orang sudah melaksanakan haji. Orang Indonesia sudah berangkat haji. Orang Indonesia ini kaya-kaya sampai daftar tunggu. Daftar tunggu. Gara-gara lagi, bukan karena gara-gara daftar tunggunya lagi itu, gara-gara kada diberi izin berangkat, kada boleh berangkat. Nah itu lagi, ya Allah, tidak tahu sampai kapan. Yang jelas, mudah-mudahan tahun depan lah sudah selesai corona. Amin ya rabbal alamin. Jadi semakin hidup lagi orang tuh, ya. Nah kemudian setelah itu Masjidil Haram, singkat aja sudah Masjidil Haram. Nah kedua, masjid lagi yang termulia, yang terbaik adalah Masjidil Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Itu masjid. Kalau berbicara tentang Nabi, ya, bicara dengan masjid. Sebelum membangun Masjid Nabawi, Nabi membangun dulu masjid apa? Ada yang tahu? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Itu yang pertama dibangun Nabi. Ya berjalan ya. Dari Mekah, dari Madinah, ya dari Madinah dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrah. Nah, jadi yang dibangun pertama kali Nabi adalah Masjid Kuba. Habis selesai istirahat di Kuba, lanjut lagi ke Yathrib, ke Madinah. Bangun lagi masjid. Itulah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Jadi bukan rumah duluan yang dibangun oleh Nabi. Kalau kita mikir-mikir itu bangunan tempat istirahat dulu yang kita dahulukan, bukan masjid. Tapi Rasulullah belum memikirkan tempat tinggal, memikirkan yang lain, malah masjid dulu yang pertama kali dibangun. Dan alhamdulillah masjid meskipun fungsinya adalah untuk sholat, tapi ternyata juga kita bisa menyaksikan hari ini masjid itu adalah juga tempat penampungan kalau ada kejadian musibah melanda warga atau masyarakat, banjir misalnya, itu larinya kemana? Ke masjid, ya. Larinya ke masjid. Ada kebakaran, ada tempat, larinya kemana? Larinya ke masjid. Alhamdulillah, yang kemungkinan kemarin-kemarin kada sholat, ya, sampai di masjid, mudah-mudahan sholat, jangan sampai cuma guring aja, ya kan? Orang azan guring situ, sayang pang ini sudah. Itu sebenarnya itu satu hikmah sebenarnya, itu bagus, jangan dilarang. Karena musibah datang, bencana datang itu bisa jadi karena ulah kita sendiri kan, perbuatan kita sendiri. Sekarang dibolehkan ke masjid, nah, itu artinya kembali kepada Allah. Akhirnya sadar, bertaubat ini, nah, seperti itu lah. Jadi luar biasa ini masjid ini ya. Nah kemudian Masjidil Nabawi, setelah itu ada lagi satu masjid yaitu Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini, 3 masjid luar biasa semua anak mulia. Tapi pernah juga kita sampaikan bahwa Masjidil Aqsa ini lebih dulu daripada Masjidil Nabawi, karena ini menjadi tempat ibadah oleh para umat Nabi dan Rasul terdahulu. Yahudi di situ, Nasrani di situ, ya kan? Sholatnya di Masjid Aqsa. Karena hampir rata-rata Nabi dan Rasul orang Israel, dan Israel itu pada umumnya tinggal di Palestina. Ayo, kalau misalnya berpikir, nih ibu-ibu kalau sempat belajar juga, Nabi itu, Nabi Ishak itu keturunannya paling banyak dari Rasul. Ya. Nabi Ibrahim kan punya anak 2 ya. Nabi Ibrahim punya anak 2, 1 Ismail, yang kedua Ishak. Ishak ini ke bawah ini, itu semua anak cucunya dari Rasul. Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, Ilyas, sampai ke Nabi Isa, semuanya berada di wilayah Palestina, Mesir. Wilayah-wilayah itu nggak ada di Arab, nggak ada.
hanya ada satu nabi yang di Arab, yaitu Ismail. Kenapa Ismail ini bisa jadi di Arab? Itu karena ketika Nabi Ismail dilahirkan di Palestina, kan di Palestina juga. Akhirnya hijrah disuruh oleh Allah, pindah kau ke Makkah. Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Hajar bersama Ismail, berjalan sampai ke satu lembah, tahu-tahunya itulah yang nantinya dengan Makkah itu. Akhirnya berketurunanlah di situ, berketurunanlah di situ Ismail alaihissalam dengan keturunannya Ismail ini tadi yang menjaga Ka'bah, yang memegang pintu kunci atau kunci pintu Ka'bah. Dari situlah datang Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, karena Abraha di Yaman membangun gereja yang paling besar karena ingin menjadikan gereja itu orang datang. Masa Ka'bah kok setiap tahun datangi orang tuh? Apa sih kelebihannya Ka'bah itu? Kok setiap tahun orang datang tuh di Ka'bah? Akhirnya yang raja pada masa itu yang paling hebat, Abraha ini bangun gereja terbesar di seluruh dunia pada masa itu di Yaman. Ternyata nggak ada orang juga yang datang keliling-keliling, tetap aja lari ke Ka'bah. Akhirnya kan marah dia, ini habis dana besar untuk membiayai ini, tapi tahu-tahunya orang tetap terpanggil ke Ka'bah. Diserang juga dengan pasukan gajah di apa itu ayatnya itu, ya, di laki Quraisynya, Al-Fil kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu sudah. Itu ayatnya itu. Bagaimana tentara Abraha? Ujar Nabi Abraha itu semua hasil apa namanya itu seperti onta dan sebagainya itu dirampas semua. Dirampas. Diambil semua, termasuk dengan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu pada punya haibah juga Abdul Muthalib. Wahai Abraha, boleh silahkan kalau mau menghancurkan Ka'bah silahkan. Tapi yang saya tuntut hanya satu, kembalikan saya punya unta yang untuk ambil. Ka'bah ini saya nggak mau jaga, karena sudah ada yang jaga. Tetapi unta saya yang sekian banyak mau ambil, kembalikan. Ini orang pun nggak mau bela Ka'bah, kita mau datang menghancurkan Ka'bah, kok nggak dibela Ka'bahnya itu? Kenapa? Karena Abdul Muthalib yakin yang akan menjaga Ka'bah itu Allah. Biarkan aja. Cuma beraninya Abdul Muthalib, harta bendanya nggak boleh dirampas. Kalau nggak dikembalikan, kita bermusuhan, kita lawan. Tapi kalau membela Ka'bah, untuk ada yang bela sudah Allah. Ternyata begitu didiamkan untuk menyerang Ka'bah dengan Abraha ini, maka datanglah bebatuan itu. Jadi itu aja hebat pada masa itu, paling hebat, tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Apalagi nanti Dajjal sehebat apapun tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Pastinya itu ya. Nah, kalau sekarang itu orang non muslim masuk di Masjidil Haram. Ada itu biasa di video-video itu, ini yang ngerjakan Masjidil Haram itu dari mana itu? Muslim atau sebagainya. Jadi kayak apa itu? Di Masjidil Haram juga ada yang kesurupan. Ada kesurupan Masjidil Haram. Jadi, tetapi meyakinkan bahwa semua tenaga semacam itu sudah mu'allaf menurut informasinya. Tapi kita nggak tahu. Kalau berita-berita kayak gini kan kadang-kadang hoax, kadang-kadang kita nggak bisa bertanggung jawabkan, karena menurut aturannya non muslim tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, wallahu a'lam bishawab kalau persoalan ini. Nah, baik, cukup sudah kira-kira ya. Ini Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Insyaallah pada yang akan datang baru kita bahas yang selanjutnya. Sudah bersama sekali. Itu aja sudahlah Bapak Ibu. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, pemahaman kita, dan mudah-mudahan insyaallah semakin bisa istiqomah di dalam majelis. Sebagaimana biasanya kita baca doa arwah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tertarilah.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ma'an hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yardi jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin Allahumma bi wujudika wa karamika kama karamna bil Qur'anil 'azim wa ma kunna min qawli la ilaha illallah wa ma kunna min qawli subhanallah wa ma sallina hadiyatan wasila wa rahmatan nasila wa barakatan shamila مقدما صلاه الحق بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى